yang terhormat, para undangan dari seluruh OPD Provinsi Jawa Barat. Pada tahun ini, di organisasi menyelenggarakan kembali kompetisi inovasi Jawa Barat yang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Heni, beberapa catatan dan review dari KIJB 2020 dan tentunya permasalahan-permasalahan yang ada kita evaluasi kemudian kita perbaiki untuk dalam penyelenggaraan KIJB pada tahun ini. Adapun dasar pelaksanaan dari KIJB ini yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian untuk selanjutnya itu Permenpan Nomor 14 tahun 2015 tentang inovasi pelayanan publik. Dan sebagai pedoman teknis kita mengacu kepada Permenpan Nomor 7 tahun 2001, ini yang terbaru. Kemudian kami juga sudah membuat surat edaran Sekretaris Daerah tentang kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Jawa Barat yang nanti akan kami sebarkan kepada seluruh perangkat daerah. Kemudian tujuan pelaksanaan KIJB ini sebagaimana tertuang dalam Permenpan 7 2021 dan aturan di atasnya, yaitu mendorong penciptaan dan pembentukan inovasi, kemudian menumbuhkan suasana kompetitif yang positif antara perangkat daerah, provinsi, dan kabupaten kota di Jawa Barat, dan tentunya untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas dan dapat direplikasi, dan terakhir yaitu mendukung gerakan One Agency, One Innovation sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Bapak Ibu sekalian, untuk tema KIJB tahun 2021 yaitu mewujudkan inovasi pelayanan publik yang responsif dan adaptif. Adapun tema ini kami latar belakangi dengan kondisi pandemi selama 1 tahun ini, sehingga pelayanan publik diharapkan mampu menciptakan sebuah inovasi yang bisa disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sudah hampir 1 tahun lebih kita jalani ini. Kemudian kriteria inovasi ada 5 yang kami tentukan di sini. Yang pertama tentunya sebuah inovasi itu harus memiliki nilai kebaruan, kemudian efektif, bermanfaat dan dapat memberikan dampak yang luas, kemudian dapat ditransfer atau direplikasi, dan tentunya harus berkelanjutan. Ini 5 hal kriteria inovasi yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam menyusun sebuah inovasi atau menyampaikan inovasi yang akan diikutsertakan di kompetisi inovasi Jawa Barat ini. Kemudian adapun kategori inovasi, pada tahun 2021 ini kami menambah 1 kategori yang tadinya 10 sekarang menjadi 11. Adapun dari 11 kategori ini diantaranya adalah kategori pengentasan kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, kemudian pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, kemudahan berinvestasi, dan penegakan hukum. Penegakan hukum ini adalah kategori baru yang ada di tahun 2021 ini, dan ini bisa diikutsertakan oleh seluruh perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu seluruh perangkat daerah tidak hanya bisa mengikuti 1 kategori, tapi bisa mencakup seluruh kategori dari inovasi ini. Kemudian selanjutnya yaitu terkait persyaratan inovasi. Yang pertama, inovasi yang Bapak Ibu ajukan itu harus memenuhi seluruh kriteria inovasi yang telah tadi saya sampaikan. Kemudian relevan dengan salah satu kategori inovasi yang kita cantumkan, ada 11 kategori tadi. Kemudian menggunakan judul inovasi yang menggambarkan inovasi dengan memperlihatkan norma dan kepantasan. Ini juga sangat penting. Kemudian tidak pernah mendapatkan penghargaan sebagai top inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik KIPP tingkat nasional. Kemudian tidak pernah mendapatkan penghargaan sebagai top 10 kompetisi inovasi Jawa Barat. Dan ini yang terakhir yaitu inovasi telah diimplementasikan minimal 6 bulan dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Karo, kemudian Bu Kabag, seluruh perangkat daerah ini wajib mengikuti kegiatan ini minimal 1 inovasi, dan mungkin sebagai alternatif bisa menyampaikan dari beberapa proyek perubahan
dari teman-teman di perangkat daerah yang mungkin sudah dijalankan selama ini. Kemudian adapun tahapan IJB 2021 ini seluruhnya ada 5 tahapan. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian tahapan kedua yaitu yang akan diserahkan langsung mudah-mudahan oleh Pak Gubernur nanti. Kemudian untuk seleksi administrasi yang pertama. Seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim sekretariat terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan oleh peserta dalam web KIJB. Nanti secara teknis juga akan kita sampaikan terkait sistem informasi web KIJB ini, bagaimana teknisnya oleh tim kami. Kemudian urutan tahapan seleksi di seleksi administrasi ini yaitu adanya pemeriksaan batas usia implementasi inovasi yang disyaratkan dan bukti yang ditautkan. Kemudian kami akan mengecek kesesuaian judul inovasi berdasarkan ketentuan yang disyaratkan. Kemudian memeriksa kelengkapan proposal berupa terjawabnya semua pertanyaan dan adanya tautan berisi dokumen pendukung yang relevan. Terus kemudian memastikan tidak ada inovasi yang sama diajukan lebih dari 1 kali oleh peserta yang bersangkutan. Ini mohon jadi catatan bersama karena ini menjadi tahapan pertama dari seleksi KIJB yaitu seleksi administrasi. Kita akan saring betul di seleksi administrasi ini. Kemudian yang kedua yaitu penilaian proposal. Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap inovasi yang lolos seleksi administrasi. Yang pertama, tim sekretariat akan membagikan proposal kepada tim penilai independen atau TPI. Kemudian TPI akan memberikan penilaian dan umpan balik persorangan terhadap setiap proposal. Dan selanjutnya masing-masing anggota TPI nanti akan mengusulkan jumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dan dalam rapat penentuan yang dihadiri langsung oleh TPI dan tim sekretariat. Kemudian selanjutnya itu rapat penentuan yang menghasilkan berita acara berisi finalis top inovasi untuk diserahkan kepada tim sekretariat dan finalis top inovasi akan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Selanjutnya yaitu akan ada tahap penilaian presentasi dan wawancara. Nah, inovasi yang sudah ditetapkan sebagai finalis top inovasi Jawa Barat akan mengikuti tahapan presentasi dan wawancara dengan kepala daerah atau kepala perangkat daerah sebagai presenter. Nah, ini di sini TPI akan melakukan penilaian presentasi dan wawancara dengan komponen penilaian penyajian, aspek penyajian bobotnya 30%, kemudian substansi bobot 70%. Ini menjadi keputusan teknis dari tim juri dan TPI, kemudian sekretariat. Kemudian pada saat pelaksanaan presentasi dan wawancara, setiap anggota TPI dapat mengusulkan sejumlah inovasi ini untuk ditindaklanjuti dalam tahap verifikasi dan observasi lapangan. Nah, nanti setelah itu TPI menyerahkan hasil penilaian presentasi dan wawancara serta usulan inovasi sebagaimana dimaksud nomor 2 kepada tim sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kemudian tahap selanjutnya apabila sudah diusulkan kita akan melaksanakan observasi lapangan yang meliputi verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap inovasi yang disepakati oleh anggota TPI untuk mengetahui kemanfaatan dari inovasi yang bersangkutan. Nah, ini nanti di lapangan mungkin akan tim juri, tim TPI akan langsung bertanya-tanya terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang memang mendapatkan kemanfaatan dari inovasi ini. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan oleh TPI dengan pendampingan tim sekretariat. Kemudian setelah itu TPI menyerahkan hasil penilaian verifikasi dan observasi lapangan kepada tim sekretariat untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Nah, setelah observasi lapangan, tentunya yang terakhir yaitu tahapan awarding. Di sini kita ada top inovasi, yaitu top 6 dan top 10. Top 6 nantinya akan mendapatkan dana pengembangan inovasi tersebut. Kemudian top 10 akan juga mendapatkan piagam penghargaan gubernur dan piala. Nah, kemudian finalis top inovasi yang ditetapkan dalam keputusan gubernur akan menerima penghargaan berupa piagam penghargaan gubernur, kemudian kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan proposal,
pada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional di tahun selanjutnya. Kemudian selain itu kita juga akan mempublikasikan buku top inovasi pelayanan publik Jawa Barat tahun 2021 di mana isinya seluruh finalis top inovasi akan berada di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait format proposal kami sampaikan. Di sini ada 11 hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama terkait latar belakang dan tujuan. Ini bobot penilaian 5% dan maksimal 200 kata. Kemudian kesesuaian kategori. Ini bobot penilaian 5% dan maksimal nanti yang harus Bapak Ibu input di sistem kami ada 100 kata. Dan kemudian kontribusi terhadap capaian SDGs atau TPB itu bobot penilaian 5%, maksimal 200 kata. Dan kemudian deskripsi inovasi, ini juga sangat penting sekali. Deskripsi ini akan menggambarkan bagaimana inovasi dari para perangkat daerah yang diusulkan. Ini juga bobot penilaian 5%, maksimal 200 kata. Kemudian inovatif, bobot penilaian 15%. Kemudian transferabilitas atau dimungkinkan untuk direplikasi, ini bobot penilaian 15%, maksimal 200 kata. Dan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan inovasi tersebut itu bobot penilaian 5%, maksimal 200 kata. Kemudian strategi keberlanjutan, ini penilaian 15%, maksimal 200 kata. Kemudian evaluasi, bobot penilaian 20%, maksimal 500 kata. Dan keterlibatan pemangku kepentingan, bobot penilaian 5%, maksimal 200 kata. Kemudian yang terakhir, faktor penentu, yaitu bobot penilaian 5%, maksimal 100 kata. Ini dasar format proposal kami sadur dari Kemenpan RB nomor 161 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah pada tahun 2021. Jadi kami berpedoman pada Kemenpan tersebut. Nah, kemudian saya coba akan jelaskan satu persatu dari format proposal ini. Nah, ini aspek utama. Yang pertama latar belakang tujuan. Tadi Bapak Ibu semua harus menguraikan rumusan masalah yang dihadapi. Jadi bisa mencantumkan kondisi nyata sebelum adanya inovasi itu seperti apa, seperti kebutuhan, kemudian kepentingan publik yang tidak atau belum atau masih terhambat untuk terpenuhi, kemudian gagasan dari inovasi tersebut, tujuan dari inovasi, dan atau kelompok masyarakat dan populasi yang mendapatkan manfaat dari inovasi ini. Kemudian untuk kesesuaian kategori, ini juga bisa menjelaskan kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui inovasi dengan kategori yang dipilih. Nah, di Kemenpan 161 ada aspek baru, yaitu kontribusi terhadap capaian SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, maksimal 200 kata. Ini Bapak Ibu sekalian bisa menyebutkan kontribusi inovasi terhadap capaian SDGs secara nasional. Itu bisa merujuk ke Perpres nomor 59 tahun 2017. Kemudian jika ada lebih dari satu tujuan SDGs atau TPB dan atau target agar dijelaskan secara singkat saja. Kemudian bisa mengakses laman sdgs.bappenas.go.id untuk melihat lebih lanjut terkait keterkaitan dengan SDGs ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu deskripsi inovasi. Deskripsi inovasi ini maksimal 200 kata, ini juga baru di Kemenpan 161, yaitu Bapak Ibu sekalian bisa menguraikan secara singkat cara kerja inovasi ini seperti apa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian yang kelima yaitu inovatif, maksimal 100 kata. Ini Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan sisi kebaruan atau keunikan, kemudian nilai tambah, dan keunggulan daya penyelesaian masalah dari inovasi ini dibanding dengan model penyelesaian yang digunakan atau sebelum adanya inovasi dalam konteks misalnya pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu transferabilitas, ini juga 200 kata. Ini dijelaskan bukti bahwa inovasi telah diadaptasi atau direplikasi atau disesuaikan dan diterapkan oleh unit atau instansi lain. Misalnya ada inovasi di kita yang diterapkan di kabupaten kota atau mungkin di provinsi lain, itu akan sangat mempengaruhi penilaian dari aspek utama ini.
Kemudian selanjutnya yaitu memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau pada daerah lain. Nah, untuk selanjutnya itu terkait sumber daya. Ini maksimal 300 kata. Bapak Ibu sekalian harus menjelaskan sumber daya apa, baik itu keuangan, sumber daya manusia, metode peralatan, dan material yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini. Kemudian jelaskan pula langkah-langkah atau strategi yang dilakukan untuk menggerakkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan bagaimana cara untuk memastikan keberlanjutan sumber daya yang digunakan ini seperti apa. Ini juga perlu dijelaskan dalam hal aspek sumber daya ini. Kemudian untuk aspek selanjutnya itu strategi keberlanjutan. Maksimal 200 kata, ini juga baru, aspek yang baru ada di Kepmenpan 161 tadi. Ini Bapak Ibu sekalian harus menjelaskan strategi apa yang telah dilakukan agar inovasi ini tetap berlanjut. Dan strategi keberlanjutannya seperti apa. Nah, ini strategi keberlanjutan bisa berupa strategi institusional, berupa regulasi misalnya. Kemudian strategi sosial bisa berupa partisipasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan, ataupun adanya dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan atau kepentingan publik yang harus dipenuhi. Kemudian terakhir yaitu strategi manajerial, yaitu berupa peningkatan kapasitas SDM, kemudian penjaminan kualitas dari pelayanan publik ini, dan atau adanya pemberlakuan standar operasional prosedur. Kemudian untuk aspek selanjutnya, yaitu aspek evaluasi, ini juga baru. Ini Bapak Ibu harus menjelaskan evaluasi yang dilakukan terhadap inovasi ini, baik itu secara internal, instansi maupun eksternal atau lembaga lain yang relevan untuk mengukur dampak dari inovasi ini secara resmi. Ini maksimal 100 kata. Kemudian jelaskan juga metode pelaksanaan evaluasi ini seperti waktu dan indikator kinerja yang digunakan seperti apa. Ini maksimal 100 kata. Kemudian jelaskan pula hasil dari evaluasi ini seperti apa. Ini baik berupa output maupun outcome-nya. Kemudian lengkapi dengan data output maupun outcome sebelum dan sesudah inovasi itu seperti apa, biar ada perbandingan dan terlihat dampaknya seperti apa. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Ketiga hal ini dielaborasi dalam sebuah paragraf maksimal 100 kata. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jelaskan pula penyesuaian layanan yang dilakukan guna merespon pandemi COVID-19, maksimal 200 kata. Untuk selanjutnya, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan, ini maksimal 200 kata. Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan peran apa dan kontribusi seperti apa yang mereka masukkan dalam inovasi ini, baik itu misalnya dalam ketika merancang, kemudian ketika melaksanakan, mengevaluasi, bahkan memastikan keberlanjutan inovasi ini seperti apa. Dan yang terakhir yaitu faktor penentu, ini maksimal 100 kata, yaitu Bapak Ibu sekalian harus menyebutkan dan menjelaskan faktor penentu keberhasilan dan kendala dalam mendukung inovasi ini. Barangkali itu untuk aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proposal. Semua aspek ini nanti sudah tersedia dalam sistem kami. Bapak Ibu tinggal mengisikan saja narasi dari masing-masing aspek ini yang nanti akan diisi langsung oleh Bapak Ibu di sistem yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tahapan pengiriman proposal, khususnya untuk di perangkat daerah provinsi, nanti terpusat di sistem kami yaitu kijb.jabarprov.go.id. Nah, ini untuk tahapannya perangkat daerah melakukan login menggunakan akun yang dibagikan oleh kami nanti kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian perangkat daerah menyusun proposal inovasi pada web KIJB. Nah, kemudian perangkat daerah submit proposal ke BP2D untuk dilakukan pendampingan. Nanti ada tim BP2D melihat kesesuaiannya. Kemudian perangkat daerah nanti menerima saran dan masukan dari BP2D. Kemudian setelah itu perangkat daerah setelah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan masukan dari BP2D, baru mensubmit proposal ke tim sekretariat untuk dilakukan seleksi administrasi dan diberikan ke tim independen nantinya.
Kemudian ini untuk informasi Bapak Ibu sekalian, tim penilai KIJB 2021 kita ada dari akademisi, kemudian dari media. Ini ada Pak Ahmad Komaruzzaman, beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kemudian Pak Intan Taufik, dosen Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ITB. Kemudian ada Pak Dani Ferdian, beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Ini ada dari medianya ada Pak Suhendrik, Direktur Eksekutif Jabar Express Institute of Pro Economy. Kemudian ada Bu Antik Bintari, beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk teknis dan konsultasi lebih lanjut